Pelanggaran wilayah udara Indonesia sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Luasnya wilayah udara dan posisi strategis Indonesia menjadi tantangan bagi Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Udara TNI AU untuk berjuang keras menjaga wibawa dan kedaulatan udara Nusantara. Awal pekan ini TNI Angkatan Udara akhirnya mengizinkan pesawat sipil asing dari Malaysia yang sempat masuk ke wilayah Indonesia tanpa izin untuk mengudara lagi. Sebelumnya pesawat tipe DA62 dengan registrasi GD4 yang dipiloti MJT warga negara Inggris. Dengan kopilot TVB dan kru CMP itu masuk wilayah Indonesia tanpa izin dan dipaksa mendarat oleh TNI AU ke Bandara Hang Nadiem Batam, Kepulauan Riau pada 13 Mei 2022. Peristiwa masuknya pesawat asing tanpa izin ke wilayah Indonesia sudah berulang kali terjadi. Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo menyebut dalam beberapa tahun terakhir pelanggaran wilayah udara nasional masih sering terjadi. Pelanggaran dilakukan baik oleh maskapai penerbangan sipil maupun pesawat militer asing. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.499 pulau dari Sabang sampai Merauke. Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, yaitu 95.181 km dengan luas perairan laut mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Ruang udara Indonesia yang sedemikian luasnya menjadi tantangan luar biasa karena menuntut pengamanan yang amat sulit. Letak geografis Indonesia juga sangat strategis karena berada di persilangan antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan berada di dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografis Indonesia memiliki berbagai keunggulan geostrategis, di antaranya sebagai jalur lalu lintas perdagangan internasional dan kaya akan sumber daya laut. Indonesia berada tepat di tengah kawasan Indo-Pasifik yang syarat dengan rivalitas hegemonik antara Amerika Serikat dan China. Posisi strategis Indonesia pun telah dimanfaatkan oleh negara-negara lain. Kondisi ini dapat mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kasus masuknya pesawat asing tanpa izin ke wilayah udara Indonesia bisa menjadi salah satu indikator untuk menguji kesiapsiagaan TNI Angkatan Udara dalam menjaga kedaulatan negara. Ketegasan TNI Angkatan Udara menindak pesawat asing tanpa izin dengan memaksanya mendarat di Batam beberapa hari lalu bisa menjadi peringatan bagi pihak-pihak asing yang ingin merongrong kedaulatan wilayah udara Indonesia. Minimnya alat utama sistem persenjataan yang dimiliki TNI Angkatan Udara jika dibandingkan dengan luasnya wilayah udara yang harus dijaga atau diamankan tidak menyurutkan daya juang TNI Angkatan Udara. Beberapa alutsista TNI AU seperti F5, Hawk 100 dan 200 memang telah berusia lebih dari 25 tahun dan mulai memasuki usia pensiun. Kementerian Pertahanan mengungkapkan Indonesia saat ini hanya mengandalkan 33 pesawat F-16, AM, BN, C, dan D yang sudah berusia lebih dari 30 tahun, serta 16 pesawat Sukhoi Su-27 dan Su-30 dengan usia hampir 20 tahun. Karenanya, pemerintah berencana melakukan pengadaan pesawat tempur Rafale dan F-15-9
guna memperbaiki kondisi kesiapan pesawat tempur Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami kemunduran. Di tengah perang sengit modernisasi alutsista oleh banyak negara di kawasan, TNI Angkatan Udara masih mewarisi daya juang para pahlawan nasional yang saat itu juga miskin persenjataan namun bisa menegakkan kemerdekaan Indonesia. Luasnya wilayah udara dan posisi strategis Indonesia menjadi tantangan bagi TNI Angkatan Udara untuk berjuang keras menjaga wibawa dan kedaulatan udara Nusantara.